sengaja membuat anak-anak Tuhan tidak mengenal puasa. Kenapa? Karena iblis tahu. Ayo nyanyi dulu kemarin, apa lagu kita? Apa lagu kita kemarin? Aku yang ngajarin kalian. Hah? Ayo. Ada gerakan roh Yahweh di sini. Itu kau nyanyi itu namanya pujian dan declare. Ya, ini kan kita belajar doa dan pujian. Doa dan pujian, lagu itu mesti kau pilih benar-benar. Lagu ini misalnya kayak baca kitab suci, doa tiap hari, itu lagu, tetapi itu untuk manusia. Tapi ketika kamu ada gerakan roh Yahweh di sini, kamu mengatakan kepada alam roh, ada gerakan roh Yahweh di sini. Jadi lagu itu pun mesti menggambarkan sebuah doa. Nah, nanti saya ajarkan lagi lanjut tentang doa permohonan dengan doa yang namanya profetik. Ya, lagu ini adalah lagu yang profetik. Kamu sedang mengklaim ada gerakan roh Yahweh. Sebenarnya udah ada belum semuanya di sini? Hah? Udah ada belum? Setengah ada. Kenapa saya bilang setengah ada? Kadang-kadang ada roh Yahweh, kadang-kadang nggak ada. Kenapa? Karena kalau ada roh Yahweh ada ketertiban. Ada roh Yahweh ada ada roh Yahweh ada Sekarang tertib nggak kalau bangunnya jam 7? Sekarang tertib nggak kalau ada peraturan suruh puasa nggak puasa? Sekarang tertib nggak kalau segala sesuatunya disuruh doa pagi, doa siang, doa malam? Kalau nggak dilakukan, melakukannya bolong-bolong, tertib nggak? Berarti roh Yahweh-nya setengah ada, setengah nggak ada. Betul ya? Jadi waktu kamu nyanyi ada gerakan roh Yahweh, kamu sedang declare. Ya, itu tidak sedang memuji Tuhan sebenarnya, tetapi sedang melepaskan doa profetik. Pujian itu adalah bagian dari doa. Oke, yuk. Ada gerakan roh Yahweh. Mari, apakah itu nyanyian untuk Tuhan? Tidak. Mana pujian pengagungannya? Saya mau kalian ngerti, kita belajar doa dan pujian ya. Itu adalah doa yang namanya doa profetik yang dilakukan dalam lagu. Apakah di sini sudah ada gerakan roh Yahweh? Di timur, di barat, di utara? Kita nggak tahu. Tapi yang pasti kalau sudah ada, pasti semua sudah terima Injil kerajaan dong.
Betul kan? Buktinya kan belum. Berarti ketika kamu menyanyikan ini, kamu sedang mengangkat iman. Kamu katakan ada gerakan roh Yahweh di timur, di barat, di utara, di selatan, di sini. Ya, itu maksudnya. Jadi pujian itu harus kamu kenali. Ini pujian penyembahan, ini pujian-pujian, ini pujian yang untuk bersama berbicara dengan sesama, atau pujian yang mengandung doa profetik. Ya, doa nanti ada macam-macam. Doa permohonan, ada doa apa, nanti ada namanya doa declare. Itu yang tadi saya kemarin bilang, declare, doa profetik. Ya, lagu tadi adalah lagu profetik. Ya, kalau profetik berarti ada unsur iman. Kamu sedang mengimani, belum ada, tapi kamu katakan sudah ada. Kemarin iman definisinya apa? Segala sesuatu yang kita harapkan belum kita terima, tapi kita nyatakan seperti kita sudah menerima. Intinya seperti itu, betul? Jadi ada gerakan roh Yahweh. Apakah sungguh benar udah ada? Kan belum tahu. Tetapi kita mengimani sudah ada. Tanggap, itu lagu, itu pujian. Jadi belajar mengenal pujian. Jangan lagunya sebentar-sebentar. Apa ya, lagu yang aku mengasihi engkau Yahweh, terus dengan air mata. Terus kau pikir itu penyembahan? Seringkali orang berpikir kalau lagunya mendayu-dayu itu penyembahan. Belum tentu. Nangkep ini? Ada lagu roh Yahweh di dalamku, na 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 na. Itu tahu? Nggak tahu lagunya. Oh, kalian mesti banyaklah belajar lagu-lagu yang mengandung unsur di mana yang lagu girang ya, yang di mana kamu menyatakan iman, declare. Ketika kamu bilang roh Yahweh di dalamku lebih besar dari segalanya, kamu sedang menyatakan. Jadi itu tidak sedang nyanyi ke Tuhan, tapi kamu sedang memuji, menyatakan iman. Tangkap ya. Nanti kita masuk ke pujian. Sekarang masih doa dulu. Oke, jadi kita ngerti sekarang bahwa puasa, iblis sengaja membuat anak-anak Tuhan tidak mengenal puasa. Kenapa? Karena iblis tahu. Waktu murid-murid datang kepada Yeshua, dia bilang, Tuhan, yang ini kami sudah doa, udah tupang tangan, tapi dia tidak terjadi apa-apa. Lalu Tuhan bilang apa? Oh, yang seperti ini tidak cukup hanya dengan doa, tidak cukup hanya dengan tupang tangan, tapi harus dengan puasa. Jadi iblis mengenal akan hal ini, ya. Puasa masuk ke dimensi alam roh. Kamu masuk ke dimensi alam roh. Di alam roh ada dua hal, Tuhan dan kuasa kegelapan. Ketika kamu berpuasa, kamu masuk ke dimensi alam roh. Kalau kamu melakukannya dengan doa dan baca firman, maka yang menguasai kamu adalah roh Yahweh atau Ruah Elohim. Lebih tepatnya adalah Ruah Elohim. Apa ini? 7 api. Tapi kalau kamu masuk ke dunia alam roh tidak dengan doa tapi dengan mantra-mantra, maka kamu akan menguasainya. Inilah yang disebut dukun. Kalau ini apa disebutnya? Hamba Elohim. Jadi hamba Tuhan tidak pernah puasa. Engkau hanya menjadi hamba Elohim yang biasa-biasa saja. Ini kayaknya udah mulai pada habis nih. Siapa? Isi dulu dek. Ya, doa dan baca
firman. Jadi saya mau katakan, ayo kamu harus mau puasa. Dan puasa itu ya bukan sesuatu yang menyiksa. Kalau kamu berpikirnya seperti ini. Tapi kalau kamu tidak berpikir seperti ini, maka kamu akan merasa, kesiksa banget sih, nggak makan, nggak minum. Nangkep ini, ya. Dan saya mau kasih tahu rahasia. Banyak orang setelah tahu berpuasa, tahu kenapa puasa itu ada manfaat-manfaatnya, ada penggunaannya. Mereka semua sekarang rajin. Dan efek dari mereka lakukan luar biasa. Banyak perubahan di dalam hidup mereka. Contoh, saya punya teman, punya anak agak sedikit kurang pintar. Anaknya nggak pintar, agak-agak gimana. Anak ini sudah SD, diajarin puasa sama mamanya. Salah satu dari berapa puasa yang kemarin kita belajar, yang saya udah tulis, ada berapa? Ada 6 puasa. Ya, ada 6 macam puasa. Kalian tahu apa yang terjadi? Anak itu mendadak sekarang pintar dan malah juara. Kenapa? Karena dia mengambil bagian puasa yang saya kasih tahu. Ajar anakmu puasa itu. Jadi dari 6 puasa ini, ada puasa-puasa yang tujuannya untuk membuat kamu pintar. Ada yang membuat tujuannya supaya kamu powerful. Ada tujuan yang supaya iblis takut. Salah satu yang iblis takut adalah puasa yang dilakukan oleh Yeshua. 40 hari. Itu sebabnya dukun semua puasanya berapa? 40 hari, 40 malam. Mereka supaya bisa menguasai kuasa kegelapan. Tuhan Yeshua mengalahkan iblis di puasa 40 hari, 40 malam. Musa mengalahkan kegelapan. Dia dapat wahyu yang dari Tuhan. 40 hari, 40 malam. Pernah dengar kalau dukun 40 hari, 40 malam baru dapat wahyu? Dan saya harus katakan sama kalian, saya sudah pernah tahun berapa itu Tuhan bilang, 1 tahun 3 kali kamu puasa 40 hari, 40 malam. Bisa bayangkan itu. Saya sampai sekecil ini. Kenapa? Karena saya, kalau 1 tahun 40 bagi 40 berapa? 3 kali kan? 120 bagi 40 kan 3 kali kan? Jadi sepanjang tahun saya puasa 40 hari. Bisa kamu tahu apa yang saya dapat? Hikmat dan pewahyuan. Setelah itu saya baca firman, apa juga tinggal tanya Tuhan, Tuhan ini apa maksudnya? Kemana ini larinya? Jadi puasa itu nggak main-main. Ketika saya melewati semua itu, saya semakin tajam melihat membedakan ini manusia dalamnya lagi punya ada apa. Di sini ada hantu atau tidak, saya bisa tahu. Ngerti? Jadi hari ini dunia sana saja menggunakan jalur puasa. Kenapa hamba Tuhan tidak? Nangkep ini ya. Jadi saya berharap mari kita mengerti ya pentingnya puasa. Nah, di kitab suci yang bisa kita pelajari adalah satu. Ada puasa yang dilakukan oleh Musa. Puasa yang dilakukan oleh Musa kita bisa lihat itu di Ulangan 9 ayat 9. Coba baca. Ulangan 9 ayat 9. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh-loh batu, loh-loh perjanjian yang diikat Yahweh dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Berapa hari? 40 hari 40 malam. Bagaimana caranya? Tidak makan, tidak minum. Di mana dia berdiri? Di atas Gunung Sinai. Ya.
Dan Musa melakukan 2 kali. Itu ada di Ulangan 10 ayat 10. Di Ulangan 10 ayat 10. Musa naik lagi puasa 40 hari 40 malam. Waktu dia pertama kali naik, ya, waktu dia Musa ini dia dapat apa? 2 loh batu. Lalu apa? Pertama dia apa? Dia berjumpa dengan Dia berjumpa dengan Elohim. Muka dengan muka. Musa bertemu dengan Tuhan waktu dia puasa 40 hari. Lalu dikasih 2 loh batu. Batu apa ini? Isinya apa? Perjanjian. Lalu di Ulangan 10 ayat 10, coba baca lagi. Ulangan 10, tadi 9. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya. Dan sekali ini pun Yahweh mendengarkan aku. Yahweh tidak mau memusnahkan engkau. Kedua kali dia puasa lagi 40 hari 40 malam. Apa yang dia dapat? Kalian tahu? Waktu dia dapat batu ini, dia turun ke bawah, dia lihat Israel mengecewakan. Lalu batu ini dilempar sama dia, pecah. Lalu dia naik lagi puasa 40 hari 40 malam. Apa yang didapat? Belas kasihan Elohim untuk Israel. Lalu apalagi? Kembali dapat 2 loh batu perjanjian. Mari lihat. Pertama kali dia puasa, dia berjumpa dengan Elohim. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Musa face to face, ketemu muka dengan Bapak Yahweh. Lalu dia dapat batu perjanjian. Kedua kali dia dapat apa? Belas kasihan untuk bangsa Israel. Ya, lalu dia dapat apa? 2 loh batu perjanjian yang baru. Mari perhatikan. Puasa 40 hari, berjumpa dengan Elohim, dapat belas kasihan. Lihat, kalau puasa alam roh, maka dia ketemunya dengan Elohim. Jadi tidak mustahil kalau misalnya dia tidak dengan Elohim, bisa masuk kuasa ya. Ini Musa. Oke, kedua, habis Musa kita mengenal Esther. Ya. Puasa Esther. Di mana kita bisa tahu bahwa Esther puasa? Mari baca Esther 4. Ya. Esther puasa itu harus tahu ceritanya. Waktu itu siapa yang tahu cerita Esther? Siapa tahu yang cerita Esther? Bangsa Israel dalam tekanan, ya. Lalu semua orang Israel itu ditekan. Semua perempuan-perempuan cantik pada waktu itu dia ambil oleh Raja Ahasuerus. Lalu Mordekai membuat satu situasi supaya Esther itu dipilih oleh anggota raja untuk dimasukin ke dalam kerajaan. Nangkep? Nah, Esther tinggal di dalam kerajaan, di mana setiap perempuan-perempuan yang diambil tidak bisa sembarangan berjumpa dengan raja. Tidak bisa. Perempuan-perempuan yang cantik-cantik yang diambil itu hanya boleh datang ketemu raja kalau raja yang panggil. Kalau raja nggak panggil, dia nggak boleh
datang menghadap. Satu situasi tidak enak. Mordekai bilang sama Esther, Esther, ini kita bangsa Yahudi semakin mengalami tekanan. Tolonglah minta, bicaralah ke raja, bantulah supaya bangsa Yahudi ditolong. Tapi Esther bilang, bagaimana bisa saya menolong? Orang manggil aja belum giliran saya, katanya. Lalu Mordekainya marah. Singkat cerita Mordekai marah. Ya udah, kalau kamu tidak mau nolong, tidak apa-apa. Dia bilang tuh, Mordekai ini siapa? Siapanya Esther, Mordekai. Kalian belum pernah baca ya cerita Esther? Oh my God, menarik sekali itu kitab Esther. Cuman sedikit kok. Itu semua orang paling suka baca kitab Esther. Oke, kalau gitu dengarkan saya. Jangan saya ngomong, kalian sendirian ceritanya. Karena buat apa kamu tahu puasa Esther kalau kamu tidak tahu bagaimana itu terjadi puasanya. Seperti ini. Puasa ini nanti kamu tahu 40 hari berarti untuk bertemu dengan firman. Jadi puasa itu nggak sembarangan. Nah, lahirnya puasa si A, puasa si B itu ada tujuannya. Ya, tinggal kamu mau ambil yang mana puasanya nanti. Ngerti? Nah, ini puasa Esther. Esther dituntut untuk bicara sama raja. Tapi dia bilang, "Lo Pak Om, ini Mordekai adalah omnya, dia ada di luar istana. Aku nggak bisa ngomong karena belum waktuku bicara dengan mereka sama raja. Raja belum panggil saya," katanya. Jadi Raja Ahasuerus itu banyak mengambil wanita-wanita cantik dari seluruh negeri, di stok di kerajaannya. Kalau dia mau pakai, dia panggil. Kalau nggak boleh perempuan-perempuan itu datang menjumpai dia. Tangkap ini. Lalu Mordekai bilang, kalau kamu tidak mau menolong bangsamu, dengar, kalau kamu tidak mau menolong bangsamu dan bangsamu semua mati binasa, jangan pikir kamu sendiri yang akan selamat di istana. Karena satu kali pasti orang akan tahu bahwa kamu adalah orang Yahudi. Kerajaan tidak tahu bahwa dia adalah orang Yahudi. Lalu Esther bilang, ya sudah kalau begitu, suruhlah semua orang Yahudi berpuasa bersama dengan saya. Puasa dengan saya 3 hari 3 malam. Setelah itu saya akan menghadap raja. Ya, setelah dia menghadap, dia 3 hari, Esther puasa di dalam, di luar sana, di luar istana, semua orang Yahudi puasa bersama-sama, doa puasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum. Dan pada hari ketiga selesai, Esther berurap, artinya mandi, lalu dia datang memberanikan diri menghadap raja. Padahal belum waktunya untuk dia dipanggil menghadap raja. Dia datang. Kalau bukan karena kuasa doa dan puasa, Esther itu udah dipancung. Tapi begitu pintu raja duduk di atas, pintu itu terbuka, yang datang Esther. Tuhan mengubah hati raja. Esther dipanggil masuk, diarahkan tongkatnya. Kalau tongkat raja begini berarti Esther boleh masuk. Kalau tidak, habis dia. Masuk. Raja bilang, kau mau apa? Dengar. 3 hari 3 malam doa puasanya Esther itu melembutkan hati raja. Esther dapat perkenanan hati raja. Gara-gara itu Esther dipermuliakan. Tangkap ini? Ini ceritanya. Jadi kalau begitu Esther 4 ayat 16. Kitab Esther, tahu ada di mana ayatnya?
Ester bahasa Ibraninya adalah Hadasah. Ya, Ester 4 ayat 16 coba kita baca. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Tapi apa yang terjadi? Dia mati atau enggak? Dia tidak mati. Dia mendapat perkenanan. Jadi puasa Ester adalah dengan cara 3 hari 3 malam. Ngapain? Tidak makan, tidak minum. Apa yang didapat? Perkenanan hati raja. Jadi untuk mendapat perkenanan hati raja, puasa 3 hari 3 malam. Kalian tahu, saya pernah mau menghadapi seseorang. Waktu itu urusan bisnis. Kita lagi berharap supaya bisnis ini goal. Tapi saingan banyak. Ada beberapa orang yang mengajukan tender. Semua harganya beda tipis. Ya, beda tipis. Waktu saya tahu saingannya ada 5 orang, saya yakin semua beda-beda tipis harganya. Ya, karena kepengen proyeknya. Tahu apa yang saya lakukan? Tuhan, saya nggak punya kuasa untuk tahu berapa harga yang mereka bikin. Tapi saya punya Tuhan yang luar biasa, yang tahu segalanya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu, Bapak Yahweh. Saya bilang, nggak ada yang tersembunyi. Lalu saya bilang, doa saja nggak cukup, harus kan puasa. Lalu saya mikir dong, waduh, puasa apa yang mesti saya ambil? Saya teringat Ester. Saya puasa 3 hari 3 malam. Kenapa? Saya mengharapkan apa? Pertolongan Tuhan supaya saya mendapat perkenanan hati orang yang akan menentukan siapa di antara kami 5 orang ini. Nangkep? Saya berdoa puasa 3 hari 3 malam. Saya suruh tim saya, ayo doa puasa 3 hari 3 malam. Kalian tahu proposal pada hari acara pertemuan proposal dibawa, diterima semua sama mereka. Lalu mereka cuma bilang, kami akan menjawab 3 hari dari hari ini, gitu. Waduh, 3 hari dari hari ini. Tapi kita kan udah doa puasa. Kita bilang, Tuhan, biarlah aku mendapat perkenanan hati raja. Dalam hal ini, orang yang menentukan itu kan seperti raja menentukan siapa di antara 5 orang. Saya percaya doa puasa punya kuasa. Pada hari ditentukan yang keluar nama saya. Sebenarnya harga saya dibandingin yang lain setelah saya ada di dalam, dibandingin yang lain, sebenarnya yang lain lebih murah dari harga yang saya ajukan. Kalau perusahaan biasanya cari yang paling murah, tapi saya kan nggak tahu mereka bikin harga berapa. Ternyata harga saya lebih mahal sedikit. Tapi saya yang dipilih. Nangkep? Sama. Hati raja. Jadi saya sampai hari ini, kalau saya menginginkan perkenanan hati raja, atau saya mau merayu Tuhan, ada orang lagi bergumul dengan persoalannya. Ibu Ondang tolong bantu saya doa dong. Dan saya akan puasa. Apa masalahmu? Dia membutuhkan pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Maka saya ambil puasa 3 hari 3 malam. Kenapa? Saya meminta perkenanan hati raja. Raja ini bisa manusia, bisa Elohim.
Sekarang kalian yang tahu apa yang kalian butuhkan. Apakah kau membutuhkan perkenanan? Doalah, puasalah seperti Esther. Yang ketiga, puasa siapa? Daniel. Puasa Daniel. Siapa yang tahu? Hah? 21 hari. Itu katamu ya. Kalian tahu Daniel itu memiliki gaya puasa 10 hari. 2 puasa. 3 puasa 21 hari. Ini puasa dan berdoa. Daniel punya 3 gaya puasa. 1, puasa 10 hari. Yuk kita baca dulu. Daniel 1. Mana kitab suci? Saya mau suara laki-laki sekarang. Jangan anak perempuan saja yang disuruh baca. Ya, baca dulu dari pertama. Daniel 1 ayat 1. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Elohim ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celak, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsasar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang bisa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Elohim mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum.
Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Elohim memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmah. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di istana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Oke, dari bacaan ini simpulkan apa? Puasa apa? Seperti apa? Dan apa yang didapat? Puasa apa dulu? Puasanya oke. Puasa 10 hari. Oke. Apa cara puasanya? Tidak makanan raja. Tidak makan makanan raja. Apa sih makanan raja? Tidak minum minuman anggur raja. Apa maksudnya makanan raja? Mereka itu ada di sana dikasih makan. Kalau raja makan ayam, mereka juga makan ayam. Dan hari ini adakah raja makan yang tidak enak? Pasti yang enak. Adakah raja minum anggur-anggur yang kurang enak? Pasti yang enak. 10 hari Daniel, sejak Daniel masuk ke sana, Daniel 1 berkata, dia berketetapan tidak makan santapan raja. Mereka itu ditangkap dari Israel, dari Yerusalem, dibawa ke Kasdim menjadi tawanan. Tapi karena mereka pintar, mereka tinggal di lingkungan kerajaan untuk tinggal sama raja di Babel. Oke? Lalu Daniel dan teman-teman 4 orang berketetapan hati. Selama di sana mereka tidak mau makanan raja. Mereka tidak mau minum anggur. Oke? Lalu dia bilang sama orang sana, nanti kalau kamu nggak makan, saya yang dimarahin. Penjenangan itu adalah pengawas. Nanti saya dimarahin raja, dikira kalian saya nggak kasih makan. Makanlah. Dia bilang tidak. Gantikan saja kami. Apa? Makan apa? Sayur-sayuran. Terus apa lagi? Minum air, bukan anggur. Ya, dia bilang, aku sudah berketetapan tidak makan 2 ini. Kenapa? Karena dia orang Yahudi dan dia adalah menyetapkan untuk menjadi seorang nazir. Karena anggur bicara tidak diminum sama dia, bicara nazir, ya. Lalu dia bilang sayur dan minuman air. Terbukti mati apa hasilnya? Hasilnya apa? Sehat. Lebih sehat. Oke, apalagi yang dia dapat? Jadi
Bicara apa? Kecerdasan. Lihat. Makan sayur-sayuran, minum air. Tidak mabuk-mabuk. Tidak makanan yang ini makanan raja yang enak-enak. Jadi kalau kalian di sini makan ya cuman ikan teri, sayur. Jangan kalian pikir kalian jadi kurus. Kalau kalian pikirkan seperti ini, ya, bikin. Saya tuh selalu seperti itu. 10 hari pertama tiap bulan saya jadikan persepuluhan saya. Tanggal 1 sampai tanggal 10 cuman makan sayur-sayuran, minum air, tidak makan yang enak-enak. 10 hari. Tahu apa yang terjadi? Sehat kalau kamu mau sehat. Lalu apa? Cerdas. Ini Daniel berapa? Daniel 1 ayat 17. Ya. Oke. Yang kedua kali. Baca Daniel 9. Tulus yang baca. Ya. Tunggu. Tadi hasilnya itu sehat, lalu diberi kecerdasan. Apalagi dikasih untuk Daniel dapat apa? Untuk Daniel dapat apa? Pengertian. Untuk mengerti mimpi. Untuk mengerti mimpi. Untuk mengerti apa tadi ya? Ya baca itu diberi pengetahuan, diberi kepandaian, pengertian akan penglihatan dan mimpi. Penglihatan. Jadi dia bisa menerjemahkan penglihatan. Jadi kalau kamu mau punya kekuatan ini, biasakan puasa 10 hari cuman sayuran sama minumnya air. Lihat Daniel puasa 10 hari, yang dia dapat badannya sehat, cerdas, pandai, punya pengetahuan, punya pengertian untuk mengartikan mimpi dan penglihatan. Sekarang mau punya penglihatan, kemampuan itu, lakukan seperti Daniel. Oke, Daniel 9. Oke, apa yang kau dapat? Apa kesimpulan dari yang kita dengar barusan? Tadi kita dapat doanya. Dia berdoa, puasa dan berdoa. Di mana tujuan dia berdoa puasa adalah memohon belas kasihan, memohon pengampunan, pengakuan dosa, memohon pembelaan untuk bangsa Israel. Lalu apa yang terjadi? Yerusalem dipulihkan? No. Kalian tahu yang datang siapa? Gabriel. Kamu tahu siapa Gabriel? Malaikat apa dia? Gabriel itu malaikat pembawa pesan Tuhan. Ya, malaikat kan yang datang ke Maria juga Gabriel. Malaikat pembawa pesan Tuhan. Pesan Elohim. Dia berdoa puasa. Tujuannya ini, lihat. Tuhan kirim malah kasih pesan. Apa pesannya? Dibukakan rahasia. Rahasia masa depan. Rahasia masa depan. Apalagi yang dapat? Apalagi yang dia dapat? Apalagi yang Daniel dapat? Daniel diajari oleh malaikat Gabriel, ya, diberi akal budi, ya. Pertama malaikat mengajari Daniel, malaikat
mengajar Daniel. Kedua, dikasih akal budi untuk mengerti. Doa puasa tidak dikasih tahu, makan atau tidak, minum atau tidak, nggak dikasih tahu. Tapi dia dikatakan berdoa dan puasa. Saya yakin puasanya adalah makan sayur, bukan tidak makan nasi. Tapi saya juga tidak tahu karena di sini sayur-sayuran, ini nggak disebut. Bisa jadi ini sama seperti Esther, tidak makan, tidak minum. Bisa jadi karena tidak ada catatannya. Tapi 10 hari ada catatannya, hanya makan sayur. Sampai sini paham nggak? Dari bacaan kita tadi, jadi Daniel, karena dari kemarin kita konsep pikir kita kan ada lagi kepada yang kita sorot adalah Daniel. Dari mulai cara dia doa, ya, dia punya pola doa sehari 3 kali. Dia punya pola ada doa, ada berdoa. Ya, ada doa, ada berdoa. Nah, hari ini kita melihat bahwa dia memiliki gaya yang boleh dibilang puasa adalah lifestyle buat dia. Gaya hidup. Dia berketetapan di dalam hatinya bahwa dia tidak akan makan makanan raja. Artinya pikiran Daniel bukan kepada makanan. Ya, dia juga tidak minum anggur. Tidak minum anggur raja. Ya, kalau raja minum anggur biasanya suka mabuk-mabuk. Ya, dia enggak, ya. Dia 10 hari dia cuma makan sayuran, minum air. Ini tantangan. Dia ikut tantangan 10 hari. Apa yang didapat? Badannya lalu kecerdasan mereka 10 kali lipat dari orang-orang yang ada di sekitar situ. Oke, apalagi Daniel punya pengertian mimpi. Tapi teman-temannya enggak, yang dapat Daniel yang punya pengertian mimpi dan penglihatan. Kalau teman-teman yang lain cuma cerdas, sehat, ya, pandai. Tapi pengertian di sini adalah karunia membedakan roh. Daniel mendapat karunia membedakan roh. Daniel mendapat roh pengertian Yahweh. Jadi dia bisa mengartikan mimpi. Ini mimpi ada maknanya apa enggak? Penglihatan ini maksudnya kemana? Dia bisa. Semua orang bisa mimpi toh. Tapi bisa semua ngerti mimpi itu? Kan enggak. Itu butuh karunia. Ya, Daniel dapat. Lalu dia dalam proses perjalanan masih melakukan puasa dan doa. Ya, dia puasa dan berdoa. Kenapa dia berpuasa dan berdoa pada momen itu? Karena dia melihat banyaknya kesalahan bangsanya. Lalu dia minta belas kasihan Tuhan dalam doanya. Dia minta permohonan pengampunan. Dia juga minta pembelaan untuk bangsa Israel. Ya, kita pelajari cara doa dia. Lihat cara dia doa, ditulis loh. Doanya kita mendapati dua arah. Ada perkataan firman yang disampaikan, baru permohonan. Nah, setelah itu apa yang terjadi ketika dia melakukan doa puasa yang tidak ditentukan waktunya? Ada waktunya ditulis. Kita tidak tahu berapa lama itu. Tetapi saya hari ini mau bilang, itu ditetapkan oleh keinginan hatinya. Hari ini aku mau doa puasa. Atau 1 hari, bisa aja 2 hari. Jadi dalam hal ini kita bisa mengambil sikap doa puasa yang menurut keputusan kita sendiri. Kenapa? Karena Daniel sudah menceritakan itu, dia tidak tahu. Alkitab tidak mencatat bahwa berapa hari itu. Ya, dia doa puasa. Bayangkan, doa puasa menjadi lifestyle. Apa yang dia dapati? Dia didatangin malah
Malaikat punya nama. Malaikat Gabriel adalah malaikat yang sama yang mendatangi Maria, yang membawa pesan, kamu akan hamil. Gabriel adalah malaikat Tuhan, tugasnya membawa pesan Tuhan. Nah, Gabriel membuka rahasia masa depan kepada Daniel. Dan Gabriel mengajari Daniel. Saya mau kasih kesaksian sama kalian. Saya bilang ini peristiwa masih bisa terjadi sampai hari ini. Kenapa? Karena saya mengalami. Saya ini orang ekonomi. Saya ini sarjana ekonomi yang berpikir ekonomi, bukan sarjana teologi. Tapi dari kecil saya sudah suka baca firman. Saya sudah diajar oleh opung saya. Saya diajarin bagaimana berpuasa, bagaimana ini segala macam. Lalu saya masuk pelayanan guru sekolah minggu, jadi WL, jadi singer, jadi lama-lama aktif. Tapi saya tidak pernah sekolah teologi. Tapi saya terus berdoa puasa. Satu kali waktu saya doa puasa di rumah saya melihat ada makhluk besar di depan saya sampai bingung, tapi saya nggak takut. Dia datang, lalu dia ngajarin saya lihat papan tulis di sebelahnya. Dia tulis, saya kayak kalian murid, saya liatin aja. Oh iya, saya bilang. Tapi apa yang ditulis saya nggak tahu, nggak bisa ceritakan ke kamu. Tapi saya bilang, oh ya. Roh saya menangkap. Saya mendapat sesuatu yang diajarkan oleh yang saya lihat itu. Lalu selesai. Besok paginya saya doa lagi, belajar baca Alkitab lagi kan. Saya cari tempat itu lagi. Di tempat yang sama di rumah saya. Di belakang dekat taman, saya selalu duduk situ. Karena saya sering didatengin orang itu, jadi saya jadikan tempat itu satu spot di mana saya baca Alkitab setiap pagi. Pembantu saya ngepel, saya baca Alkitab. Saya doa, saya ngomong, saya doa. Lalu satu kali, saya ada baca Alkitab, saya nggak ngerti, saya tanya. Aku nggak ngerti ini. Lalu dia tulis di papan tulis itu. Saya lihat lagi. Itu terjadi beberapa kali. Saya diajar oleh makhluk yang saya tidak kenal. Tapi saya tidak takut, berarti saya sejahtera. Dan saya tahu, jawaban dia ternyata adalah jawaban yang kalau saya baca Injil yang lain benar, berarti dia malah malaikat. Dan satu kali saya pernah bilang, kamu siapa? Tuhan atau hantu? Dan dia cuma bilang, aku Gabriel. Waktu dia ngomong gitu, saya bilang, sering-sering berkunjung. Ketika aku tidak mengerti, buat aku mengerti. Lalu dia cuma bilang, aku tidak bisa datang sering-sering, tapi aku akan menaruh itu di atas kepalamu. Setiap kali kamu baca, kamu mengerti. Dia ngomong itu. Waktu itu dia cuma taruh tangan di atas kepala saya, lalu sampai sekarang saya belum pernah didatengin lagi. Tapi sejak itu saya baca firman Tuhan, saya boleh bilang, saya boleh bermegah, Tuhan tuh membuat saya ngerti banyak banget baca firman. Padahal saya bukan sekolah teologi. Nangkep ini. Jadi hari ini saya mau bilang sama kalian, pengalaman Daniel bukan tidak bisa terjadi di zaman ini, bisa. Karena saya hidup di zaman ini dan saya melihat malaikat Gabriel ngajarin saya tentang bahasa Ibrani, ngajarin saya tentang firman yang saya tidak ngerti. Nangkep ini? Kalian mau? Kalian mau didatengin malaikat? Jadikan gaya hidup yang dilakukan oleh Daniel, berpuasa dan berdoa, menjadi lifestyle. Nangkep ini? Berdoa dan berpuasa menjadi lifestyle. Itu akan membuat komunikasimu lebih kuat lagi dengan surga. Mau lebih kuat? Doa saja tidak cukup. Doa adalah komunikasi, tapi tidak cukup. Sinyalnya akan lebih kuat kalau kamu berdoa.
Ya. Berpuasa, kok jawabnya berdoa. Jadi sinyal doa itu akan lebih kuat kalau kamu jangan beo dong. Mikir, saya bikin kepleset. Ya. Sinyal doa kita makin kuat, sinyal komunikasi kita dengan surga makin kuat. Jalannya dengan puasa. Dalam hal ini saya cuma mau bilang, karena Daniel tidak menjelaskan, tidak kita dapati apakah dia makan sayur ataukah tidak makan atau apa dan berapa hari, tidak ada penjelasannya, maka saya menyimpulkannya seperti ini. Itu datang dari komitmen kita. Saya kan tidak ikut peraturan Gibeon seminggu 2 kali, ya. Maka saya punya komitmen sendiri. Ya, kadang-kadang saya membuat 1 minggu sekali saya harus puasa 3 hari. Saya lagi butuh itu. Dan 1 kali karena tidak terlalu nyaman, ya sudah, aku puasa makan sayur aja. Aku puasanya cuma makan buah aja. Aku puasa tidak makan buah tapi ngejus aja. Tidak makan yang lain, cuma ngejus. Nangkep ini. Komitmen. Jadi dalam hal ini, untuk yang 2 ini, komitmen pribadi. Punya komitmen pribadi, mau seperti apa? Mau seperti apa gayanya? Mau berapa lama puasanya, itu komitmen pribadi. Ya, inisiatif sendiri. Tapi dalam hal ini kalau puasa itu ada orang puasa. Kan di sini Daniel bilang tidak makan makanan raja. Artinya sesuatu yang menyenangkan. Kalau misalnya saya lagi puasa seperti Daniel, saya kan paling senang misalnya baca Facebook. Maka pada waktu saya puasa, saya tidak buka Facebook. Saya senang misalnya nonton film A, maka selama puasa itu tidak akan saya tonton. Itu komitmen. Artinya, makanan raja adalah kesenangan, sesuatu yang menyenangkan kita. Nah, kalau waktu kita puasa, jangan. Gambaran puasa di dalam kitab suci dikatakan pakai baju berkabung, pakai abu katanya. Artinya menyiksa diri. Puasa itu sebenarnya menyiksa diri, nggak makan, tidak melakukan kesenangan-kesenangan yang biasa dilakukan, menyiksa diri. Puasa. Kenapa? Puasa itu membuat daging kita mati. Ya. Saya kalau lagi puasa diajak pergi yang hura-hura, saya nggak mau. Kenapa? Karena daging saya nggak mati di situ. Itu namanya saja bohong, mulutnya aja yang nggak makan, tapi dagingnya tetap enjoy. Sampai sini nangkep? Ya, oke, istirahat.